Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang selalu dalam rahmat Allah dan menjadi kebanggaan orang tua serta kebanggaan guru serta kebanggaan sekolah dan terutama kebanggaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Anak-anak, duduk yang manis, jangan nakal, simak baik-baik dan dengarkan materi yang akan Ibu sampaikan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share video Bu Setijo supaya bermanfaat bagi orang lain. Simak baik-baik materi berikut ini. Materi seni rupa menggambar ragam hias. Pengertian ragam hias. Ragam hias disebut juga ornamen, merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Lingkungan alam, flora dan fauna, serta manusia yang hidup di dalamnya. Keinginan untuk menghias merupakan naluri atau insting manusia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu lingkungan alam dan fauna, serta manusia yang hidup di dalamnya. Keinginan untuk menghias merupakan naluri atau insting manusia. Ragam hias memiliki makna karena disepakati masyarakat penggunanya. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan cara stilasi atau digayakan yang meliputi penyederhanaan bentuk dan perubahan bentuk yang disebut dengan deformasi. Motif ragam hias. Pada pertemuan seni rupa yang lalu sudah Ibu jelaskan tentang motif ragam hias. Yang pertama, motif ragam hiasnya adalah motif ragam hias flora. Ragam hias flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Motif ragam flora. Ragam hias dengan motif flora vegetal mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain taman, dan bordir. Ragam hias fauna atau animal merupakan bentuk gambar motif yang diambil dari hewan tertentu. Hewan sebagai wujud ragam hias pada umumnya telah mengalami perubahan bentuk atau gaya. Beberapa hewan yang bisa dipakai sebagai objek ragam hias adalah kupu-kupu, burung, kadal, gajah, dan ikan. Ragam hias motif fauna telah mengalami deformasi
namun tidak meninggalkan bentuk aslinya. Ragam hias fauna dapat dikombinasikan dengan motif flora dengan bentuk yang digayakan. Motif ragam hias daerah di Indonesia banyak menggunakan hewan sebagai objek ragam hias. Daerah-daerah tersebut seperti Yogyakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Motif ragam hias fauna tersebut dapat dijumpai pada hasil karya batik, ukiran, sulaman, anyaman, tenun, dan kain bordir. Ragam hias bentuk fauna dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu. Di Indonesia seperti burung cendrawasih di Papua, komodo di Nusa Tenggara Timur, dan gajah di Lampung. Ragam hias selanjutnya adalah ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh wilayah Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Selanjutnya adalah ragam hias figuratif. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan menggunakan penggayaan bentuk. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu, yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi empat, zigzag, garis lintang, segitiga, dan lingkaran. Pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang bentuknya teratur. Bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tak beraturan dan tetap memperhatikan segi keindahan. Teknik menggambar ragam hias. Yang pertama adalah teknik menggambar ragam hias yang biasa dilakukan dengan cara stilasi atau digayakan. Kemudian yang kedua, teknik menggambar dengan bentuk deformasi. Dan yang ketiga adalah teknik menggambar distilasi. Teknik menggambar yang pertama adalah stilasi. Stilasi adalah teknik mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan penggayaan, dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif. Namun, ciri khas bentuk aslinya masih terlihat. Stilasi ini dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk geometris dan bentuk-bentuk naturalis seperti stilasi bentuk segitiga, bentuk segi empat, bentuk lingkaran, dan sebagainya.
Stilasi bentuk-bentuk alam seperti stilasi buah-buahan, stilasi daun, stilasi bunga, stilasi manusia, stilasi binatang, dan stilasi bentuk-bentuk alam lainnya. Selain itu, stilasi juga dapat dilakukan pada berbagai ragam hias yang sudah ada, baik ragam hias naturalis, geometris, maupun ragam hias dekoratif. Yang kedua adalah teknik deformasi. Teknik deformasi adalah cara dalam menggambar yang mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan menyederhanakan struktur maupun proporsi bentuk aslinya menjadi sesuatu yang baru, dan kesan karyanya lebih terlihat sederhana dengan proporsi yang berbeda dari objek aslinya. Ketiga adalah teknik distorsi. Teknik distorsi adalah cara dalam menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan melebih-lebihkan struktur dan perubahan bentuk yang digambar, dan mengubah proporsi sehingga menjadi perubahan yang sangat signifikan antara bentuk yang digambar dengan bentuk aslinya. Nah, anak-anak, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu mengerjakan soal-soal di buku LKS. Adapun yang dikerjakan adalah bab 2. Nah, demikian tadi pelajaran dari Bu Setijo. Terus jika anak-anak mengalami kesulitan dalam pelajaran ini, hubungi via WA di grup kelas kita, kelas seni budaya. Demikian anak-anak materi dari Bu Setijo. Kita bertemu materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.